Selamat siang, kembali lagi di Laskatalk dengan saya Safa sebagai host. Siang ini kita sudah ditemani oleh salah satu narasumber kita dari Guru. Silahkan Bu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Safa. Perkenalkan saya Ibu Ania Sastriani. Saya mengajar mata pelajaran fisika kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 MIPA. Nah, Bu Anis ini sebagai guru pengampu mata pelajaran fisika. Setahu saya pelajaran fisika ini kan juga terbilang banyak melakukan praktek. Selama masa pandemi ini, apakah pembelajaran secara praktek itu masih dilaksanakan dan bagaimana sistemnya? Iya. Memang selama pandemi ini ya mempengaruhi kegiatan praktek ya untuk pelajaran fisika ya. Untuk kegiatan praktikum meskipun pandemi ya tetap masih jalan. Tetapi memang dengan sistem yang agak berbeda dari sebelum pandemi berlangsung. Tetapi jalan meskipun itu kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 semua ada kegiatan praktikumnya. Tentunya untuk kegiatan praktikum itu hampir di semua KD itu memang menuntut adanya praktikum. Tetapi di sini praktikum yang menggunakan alat-alat tertentu seperti yang sering kita laksanakan di lab fisika, yang mana karena pandemi kegiatan itu akhirnya kan di stop, tidak ada. Maka kegiatan praktikum yang menggunakan alat, kita pilih bab mana yang alat-alat tersebut yang bisa diusahakan sendiri oleh siswa. Jadi praktikumnya tetap jalan, dilaksanakan oleh siswa di rumah, tidak berkelompok, bisa dilaksanakan sendiri, tetapi dengan alat-alat yang mudah dicari di lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi anak-anak itu tidak terlalu terbeban. Pada dasarnya prinsip fisikanya tetap jalan. Ya, misalnya tentang praktikum tentang cahaya. Ya, hanya butuh satu alat yang mungkin bisa dicari di luar. Kalau punya di rumah mah nggak usah, misalnya lampu senter itu kan hampir semua rumah punya. Atau pakai lampu senter HP itu juga bermanfaat. Nah itu. Selebihnya semua bahan-bahan itu bisa dibuat sendiri di rumah. Kemudian yang kelas 10 juga kegiatan praktikum tentang menentukan atau mengetahui pengaruh gravitasi bumi terhadap benda-benda di sekitarnya. Itu juga anak-anak melakukan sendiri eksperimennya, dibuat video dan seperti itu. Kemudian nanti hasil praktikumnya, videonya boleh dikirim atau kalau memang anak kesulitan kadang-kala HP siswa itu kan mempengaruhi ya, karena terlalu banyak akhirnya ibu mau minta di screenshot tiap langkah-langkahnya dan termasuk hasilnya, dan itu ternyata berjalan dengan sangat baik. Ini saya kelihatannya kalau memang masa pandemi masih berlaku beberapa dekade lagi ya atau beberapa tahun ke depan ya memang harus memikirkan kegiatan-kegiatan praktikum yang lainnya yang bisa digunakan untuk dilaksanakan siswa di rumah masing-masing. Begitu. Seperti itu yang Ibu laksanakan selama praktikum. Jalan. Berarti masih ada praktikum, cuma lebih sederhana ya? Masih ada praktikum sederhana dengan alatnya, tetapi anak-anak justru malah mandiri, berkreasi sendiri, dan tetap harus dibuat dalam bentuk laporan. Itu jelas. Begitu Mbak Safa. Lalu ada pertanyaan dari beberapa teman kami yang sudah kami rangkum dari forum aspirasi. Buat Bu Anis, adakah kesulitan atau mungkin kelebihan dari kegiatan belajar mengajar secara daring di pelajaran fisika? Terima kasih. Jelas ada ya Mbak Safa ya, kesulitan itu ada, kelebihan juga ada. Ya. Kesulitannya itu yang pertama yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini. Ibu cek di hampir semua guru sekarang kan menggunakan aplikasi Classroom ya. Ternyata di setiap kelas tuh pasti ada siswa yang tidak terdaftar dalam akun Classroom-nya. Kemudian kalau ibu juga punya ruang, jadi ibu harus menyediakan ruang-ruang komunikasi ini yang pertama. Dan ternyata dalam ruang komunikasi ini ibu sampaikan
informasi dan tidak semua anak itu masuk akunnya. Jadi tidak semua anak itu punya HP atau mungkin HP-nya gabungan dengan ibunya atau orang tuanya, sehingga ibunya sendiri juga mungkin terlambat memberitahu. Dan dari beberapa keluhan siswa saya ini kenapa sampai tidak mengikuti pembelajaran ini HP ibunya tuh nggak muat untuk menginstal aplikasi-aplikasi itu. Jadi saya paham, bahkan ada yang tidak punya HP sama sekali. Jadi itu salah satu kesulitannya. Ya, sehingga apa? Karena itu maka ruang komunikasi dengan siswa yang tidak masuk akun Classroom dan tidak ada di ruang belajar, ya di medsos itu juga terbatas. Itu yang menyebabkan kesulitan ya saya untuk bisa berkomunikasi dengan anak, karena ibu selalu menghubungi siswa-siswa yang belum mengerjakan tugas. Itu satu. Kemudian kesulitannya banyak Mbak Safa ini sebenarnya ini. Jadi memang ada banyak kesulitan ini selain faktor dari siswa seperti itu ya. Kesulitannya juga pembelajaran daring ini kan otomatis tergantung dari punya tidaknya anak itu kuota. Jadi juga sering jadi ini kendala selama pembelajaran itu gitu. Sering izin, kuota habis dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi dari siswa itu yang terjadi juga seperti itu. Kadang punya HP tapi nggak punya kuota untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kalau seperti itu kan juga nggak bisa memaksa. Nah, memang saya tekankan ke siswa ya izin, meskipun saya izinkan tetapi harus diberitahu dulu, Bu, maaf tidak bisa. Itu satu, kuota itu juga menjadi kendala siswa saya selama pembelajaran daring, izin untuk tidak mengikuti. Kesulitannya juga saya tidak bisa mengukur tugas yang dikumpulkan itu murni buatan sendiri apa enggak. Ya, jadi mengukur itu tugasnya, karena tugasnya jawabannya hampir sama persis semua gitu. Jadi saya kurang bisa membedakan si A ya ini jawabannya si A, B, si B, jawabannya sama semuanya. Nah, seperti ini. Itu juga kesulitan. Ya, makanya itu masih dipikirkan bagaimana caranya untuk membuat perbedaan. Kemarin Ibu sudah membuat perbedaan dalam memberikan penilaian. Ya, sama-sama mengerjakan tugas, jawabannya betul semuanya, tetapi dari segi kehadiran ini mempengaruhi penilaian. Jadi saya menghargai yang mengikuti EJJ dan saya menghargai siswa yang melakukan kontak online. Itu. Tapi yang sama sekali tidak, misalnya PJJ harusnya 4 kali, dia hanya 2 kali, saya kurangi nilainya seperti itu. Saya menghargai sudah menghabiskan kuota gitu Mbak, masa kayak gitu. Terus kesulitannya ada banyak juga. Itu dari segi siswa, ya toh, kemudian dari segi guru juga termasuk ibu ini harus baik WFH maupun WFO, ibu itu kalau mau daring datang ke sekolahan karena sarana di sekolahan itu lebih lengkap daripada di rumah. Sehingga saya cenderung manfaat waktu WFH memang kadang-kala untuk pembelajaran untuk WFO. Itu kesulitannya dari situ juga. Kemudian juga ada kesulitan lainnya juga bahwa menjelaskan materi fisika tertentu lewat online itu kadang susah. Jadi bagaimana cara menjelaskan mapel fisika bab tertentu secara virtual itu agak susah sampainya. Selain memang kita dibatasi waktu yang terbatas selama PJJ itu hanya mungkin 40 menit, itu pun nggak optimal seperti itu karena nggak bisa kita langsung, anak-anak juga belum standby masuk, itu masuknya nggak barengan gitu lah, itu mempengaruhi materinya. Kadang-kadang sudah mau selesai baru masuk gitu. Nah, seperti ini. Kesulitannya begitu. Kalau di kelas kan kalau kita masuk kelas 36 siswa sudah standby mengikuti. Sekarang kalau PJJ enggak serentak langsung 36 di depan kita. Jadi baru 6, 7, nanti baru 17 orang, 18 orang setelah sekian menit jalan seperti ini. Ini juga termasuk kendala ya yang saya hadapi saat mengajar fisika ini. Itu agak sedikit menyulitkan pastinya ya. Itu yang kesulitannya. Kalau kelebihannya juga ada, kelebihannya juga banyak. Kelebihannya ya guru bagi kita dulu, Bapak Ibu guru itu jadi lebih pintar lah
ya toh, lebih ya daripada sebelumnya penguasaan terhadap teknologi komputernya lebih maju lah gitu. Jadi kita menggunakan beberapa aplikasi, kemudian harus mencari media-media pembelajaran, membuat media pembelajaran, ya toh, menggunakan apa namanya medsos gitu ya, YouTube dan seterusnya gitu. Jadi guru itu malah menambah pengetahuan tentang komputerisasi, teknologinya, dan harus kreatif karena kita mainnya secara bagaimana sekarang cara baru, kreativitas cara baru untuk bisa membuat anak-anak itu mau belajar. Ini masih tantangan juga, tapi ini juga menjadi semangat untuk saya sebagai guru untuk nanti mengajarnya itu harus berbeda dari tahun ke tahun apabila situasi masih seperti ini. Artinya nanti toh kalau misalnya syukurlah keadaan lebih baik ya toh, setengah tatap muka ya toh, setengah apa namanya itu dunia maya ya, tetap maya tetap muka itu ya tetap ada inovasi yang berbeda lah. Sekarang zamannya semua sudah berbeda dengan zaman sebelumnya. Bapak Ibu guru juga saya saja sendiri juga harus pintar bertutur kata karena sekarang kita kan dunia medsos gitu ya. Meskipun mungkin ada sesuatu yang dirasa enggak nyaman dengan sikap misalnya salah satu siswa, kita juga tetap harus berbicara dengan layak lah sebagai seorang guru. Jadi ini kan apa namanya dunia seperti itu kan jejaknya juga ada. Jadi kita juga harus belajar bertutur kata dengan pas, dengan baik juga kepada siapapun, kepada siswa, kepada orang tua gitu. Karena sekarang kita harus hati-hati menggunakan itu. Itu dari guru. Kalau dari siswa banyak juga. Saya sekarang melihat siswa justru dengan model begini, saya melihat kemampuan siswa sendiri itu kelihatan. Jadi kemampuan yang sebenarnya dari siswa itu terlihat sekali. Saat membuat video, presentasi, melakukan praktikum itu kelihatan sekali. Anak tersebut selama presentasi, kegiatan yang dilangsungkan hasilnya seperti ini. Karena kalau praktikum itu hasilnya sama. Saya tahu hasilnya sama karena setiap laporan kan harus ada tampilan-tampilan hasilnya. Nah, hasilnya ini sama, ada beberapa hasilnya sama. Saya nggak mau menduga, pokoknya kalau yang hasilnya sama pasti nilainya juga beda dengan yang lainnya. Jadi dari situ apa namanya anak-anak itu kreatif dalam membuat sesuatu karyanya sendiri. Jadi tahu sendiri. Untuk yang kelas 10 mereka kan saya belum kenal kelas 10, tapi mereka saya minta untuk membuat video presentasi tentang menjelaskan gaya-gaya. Ternyata presentasinya tuh ada yang bagus sekali. Jadi kita melihat potensi anak itu luar biasa di situ loh, Mbak. Jadi saya tuh sangat bangga, seneng. Ngajar fisika ternyata jadi semangat karena apa? Ternyata anak-anak itu masih antusias, seneng banget meskipun fisika susah, tapi anak-anaknya tuh mau belajar terus fisika. Itu juga membuat saya tuh ya lega, ya bangga, ya seneng gitu. Iya, gitu. Ini kelebihannya juga dan masih ada, tapi ini juga sudah membuat saya itu bersemangat, tetap bersemangat ngajar fisika itu. Ya, meskipun masa seperti ini. Gitu Mbak Safa. Ya, menyambung dari pembahasan kita sebelumnya, bagaimana cara Bu Anis untuk membuat kegiatan belajar mengajar fisika ini tetap efektif? Cara saya ini untuk membuat pembelajaran tetap berlangsung dengan baik ya toh. Efektif itu berarti dapat berguna, dapat berlangsung dengan baik, mengena gitu ya. Itu yang pertama, saya harus mengoptimalkan komunikasi dengan anak-anak saya, itu yang pertama itu. Jadi satu, komunikasi saya harus jalin terus. Nah, ini masalahnya komunikasi itu tidak dibatasi dari jam kerja, dari jam 7 sampai jam 2, tapi kadang itu anak-anak komunikasinya jam berapa? Kalau saya masih melek belum tidur ya saya jawab. Ya, masih normal orang berkomunikasi di bawah jam 9 masih saya jawab. Bertanya tentang nilai, bertanya tentang tugas masih saya jawab. Jadi dan kadang-kala saya tidak mau jawabnya pribadi. Jadi apa yang menjadi pertanyaan itu karena milik kelas ya saya tampungkan di WA group. Jadi memang supaya efektif itu saya pertama kali harus menjalin komunikasi. Kemudian pada saat pelajaran ya saya harus memberikan beberapa menit sebelum pelajaran berlangsung, saya harus menyapa anak-anak dulu dan anak-anak persiapan dulu. Saya beri waktu persiapan dulu. Jadi tidak langsung
jam ini langsung mulai sekat, langsung mulai tidak. Jadi saya beri waktu untuk persiapan lebih dahulu. Setelah itu saya lihat responnya dulu. Nah seperti ini. Jadi satu yang supaya efektif itu satu menurut ibu yang selama ibu lakukan itu adalah saya itu membuat komunikasi dengan anak-anak saya di kelas yang saya ajar itu berjalan dengan lancar. Itu habis itu nanti komunikasi bisa jalan kalau dan pembelajaran bisa jalan dengan enak selama komunikasi jalan dan komunikasi itu harus terjadwal. Jadi kalau memang ada apa-apa ya saya siswa izin saya juga harus izin, kalau saya memang tidak bisa jadi ada izin dari dua belah pihak supaya masing-masing merasa dihargai gitu. Saat saya tidak bisa mengajar saya izin ke anak, saat ada anak yang tidak bisa ikut pembelajaran ya mereka izin. Jadi kita belajar untuk saling mengerti dan menghargai gitu. Itu dari situ kalau dari komunikasi lancar itu nanti tugas-tugas yang saya berikan itu juga berapa persen, kalau 100% belum karena memang ada anak tadi yang tidak ikut ya setidaknya 88 sampai 90%, 10% memang ada yang belum, 2 anak, 3 anak itu jadi apa namanya penyelesaian yang berbeda dengan teman yang lainnya gitu Mas. Berarti paling penting komunikasi ya. Komunikasi, betul komunikasi. Nah, selanjutnya ada yang bertanya, bagaimana cara mengatur waktu antara menginput nilai dengan mengajar secara online? Menginput nilai dengan mengajar secara online. Kalau menurut Ibu malah menginput nilai di zaman online begini lebih mudah daripada menginput nilai di zaman PTM kemarin. Karena zaman PTM kemarin kita ini full berjalan ya menuju ruang kelas dari jam 7 sampai jam setengah 4 aktif terus ya toh. Sehingga begitu selesai kita kadang-kala lelah untuk membuka lagi ya toh, langsung pulang malam dan itu menguras tenaga memang pada saat tatap muka seperti itu ya, sehingga kadang-kala kita menginput nilainya tidak seketika. Tetapi kalau zaman online begini itu memang relatif tidak menghabiskan tenaga secara fisik. Kita memang di depan layar gitu toh. Kemudian kita juga dibatasi menghadap ke layar komputer atau mengikuti PJJ hanya sampai jam berapa itu jam setengah 2. Nah masih ada waktu kita di sekolahan kita lihat hasilnya yang dikerjakan anak. Anak itu kalau mengerjakan tugas ibu beri waktu jadi gitu. Jadi mungkin hari ini mengoreksi siswa yang saya beri tugas kemarin. Kemudian yang untuk hari ini siswanya saya koreksi tugasnya besok dan seterusnya. Dan malah lebih cepat kalau zaman online begini untuk menginput nilai itu enggak masalah juga menurut Ibu loh ya. Percaya. Daripada zaman sekarang ini model seperti ini menginput nilai itu relatif lebih mudah. Jadi tidak kalau dulu itu yang menjadi kendala adalah yaitu waktu. Kalau sekarang ada waktu untuk nilai gitu Mbak. Jadi menurut Ibu sih nggak masalah sama ini yang nilai. Gitu. Lebih mudah saat online. Lebih mudah saat online ya. Lebih mudah, lebih cepat. Ya memang apa namanya kalau inputnya sampai malam-malam biasanya kendalanya itu ini. Kita kan juga mengkhawatirkan tentang radiasi juga ya. Saya sebagai guru fisika itu mungkin juga berpikir tentang radiasi karena memang terlalu sering kita menatap layar HP atau apa namanya layar komputer juga itu akan menghasilkan radiasi tapi tetap berdampak. Jadi tetap ada waktunya yang harus kita atur untuk menginput nilai gitu. Jadi ya seperti ini, kita nggak boleh berjam-jam. Kalau memang sudah waktunya selesai aja untuk mengurangi tingkat radiasi itu kalau Ibu begitu. Nanti radiasi yang pertama faktornya itu ngantuk yang berlebihan itu sudah dampak dari situ satu itu. Nanti kalau terlalu panas juga nggak sehat. Begitu nggih Mbak Safa ya. Baik, sebagai penutup boleh disampaikan pesan-pesan atau harapan Bu Anis untuk para siswa-siswa SMA Negeri 16 Semarang. Oh ya, untuk anak-anakku semuanya ya, baik
kelas IPA maupun PS semuanya sama saja ya, khusus untuk anak yang saya ajar di kelas. Saya harapkan anak-anak untuk tetap bersemangat ya, apapun kondisinya anak bersemangat ya. Dan tidak ada hal yang susah, semuanya bisa dilalui bersama-sama ya. Jadi ibu berdoa semoga wabah ini segera berlalu, dan harapan ibu untuk anak-anak semuanya tetap bersemangat karena kalian sebagai generasi muda ya toh, kalian itu sebagai penerus bangsa, maka kalian harus tetap memiliki semangat yang luar biasa ya. Bapak Ibu guru semangat, kalian juga harus semangat ya, termasuk belajar. Fisika susah ya, semuanya bisa dicari penyelesaiannya. Jangan lupa kalau memang susah, jangan hentikan komunikasi dengan ibu ya, maka semuanya bisa diselesaikan bersama-sama. Kita sama-sama belajar. Oke, gitu ya Mbak Safa. Begitu, terima kasih untuk Mbak Safa dan teman-temannya semua memberi kesempatan dengan Ibu untuk bisa berbicara kepada anak-anak saya, siswa-siswi SMA Negeri 16, dan juga kepada teman-teman saya yang lainnya. Seperti ini pendapat Ibu. Terima kasih Mbak Safa. Baik Bu, sangat seru ya pembahasan kita kali ini dengan Bu Anis. Untuk Bu Anis terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberi pendapatnya sebagai guru di sini. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.